Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hasrin di channel Gudang Bikin Karya. Oke teman-teman, kali ini pembahasannya cukup menarik ya. Kita akan membahas mengenai yang namanya gearbox ya. Kenapa sih penting gearbox itu? Nah, teman-teman mungkin secara nggak langsung ya, mungkin teman-teman udah paham ya apa sih yang dimaksud dengan gearbox dan cara kerjanya itu kayak gimana. Nah, teman-teman, hampir di semua power tools itu punya yang namanya gearbox. Contohnya deh, di mesin bore cordless kayak gini. Nah, di bagian sini ya, di bagian belakang itu dia tuh punya dinamo tipe 550 ya. Dia dipasang di belakang sini. Nah, setengahnya lagi di sini itu dipakai untuk gearbox, teman-teman. Ada gearboxnya ya, kurang lebih ya inilah di model lain kayak gini ya, tapi dia punya model gearbox sendiri. Nah, gunanya apa gearbox di sini? Jadi dia itu berguna untuk mengubah putaran dari dinamo yang kencang tadi itu dia reduksi sehingga dia bisa menghasilkan kekuatan yang maksimal ya. Itu cocok banget buat dipakai untuk ketemu dengan beban ya, buat ngebor, buat ngebolongin atau ngebobok. Itu cocok banget karena dia dibantu dengan gearbox di bagian sini. Nah, hampir di semua mesin ya, di table saw juga kayak gitu. Table saw ada gearbox, jigsaw juga ada gearbox. Apalagi ya, semua deh. Gerinda juga dia punya gearbox. Nah, yang saya tahu yang nggak punya gearbox itu cuma router ya, yang router yang kecil tuh, trimmer. Nah, trimmer itu setahu saya itu dia nggak ada gearboxnya. Jadi dia cuma mengandalkan putarannya yang kenceng banget ya, sampai di 20.000 rpm ditambah dengan ketajaman mata bitnya. Nah, ini teman-teman penting banget kita pelajari ini, terutama nanti kalau kita mau bikin DIY. Nah, teman-teman kalau mau bikin DIY, katakanlah mau bikin table saw, nah gearbox itu bisa kita ubah bentuknya kayak gini nih teman-teman. Ya, secara prinsip kerja itu mirip ya. Jadi putaran dari dinamo yang kencang tadi, itu kita reduksi dengan puli seperti ini. Nah, kalau yang terlihat kayak gini tuh modelnya bentuk puli. Tapi itu nggak ada bedanya dengan gearbox-gearbox yang kayak gini. Karena di dalamnya juga itu ada beberapa, gear yang pinggirannya itu penuh dengan gerigi-gerigi gitu, itu sama aja fungsinya ya dengan yang kayak gini. Nah, ini yang kita tahu ya, bahasa sederhananya adalah puli. Nah, itu sebenarnya fungsinya sama kayak gearbox, teman-teman. Jadi nanti hasil potongannya ya, kalau kita pasangin mata potong di sini, itu dia bisa lebih kuat memotong beban. Nah, teman-teman kalau mau bikin juga ya, table saw misalkan, saya sarankan untuk pakai puli seperti ini teman-teman ya. Jangan langsung mata potong itu langsung ditempel di sini. Jadi mandrelnya itu langsung dimasukin ke sini, terus mata potongnya juga ditaruh sini. Wah, itu saya nggak rekomendasiin karena ini bisa rusak nih. Akan bebannya itu langsung ditanggung sama si dinamonya sendiri. Jadi bisa cepat panas, langsung hangus, terbakar. Nah, saran saya pakai yang kayak gini nih. Jadi dinamonya berputar, itu dikirimkan dulu ke pulinya ke sini nih. Nah, ini rasionya kalau nggak salah, ini 20 gigi, ini 60, jadi 1:3. Jadi kalau putarannya ini adalah 15.000 rpm, yang nanti hasil outputnya itu akan menjadi di 5.000 rpm. Udah cocok lah buat standar kecepatan table saw. Nah, teman-teman kayak gini nih. Mungkin di mesin-mesin lainnya juga, di mesin, apa namanya, circular saw juga sama. Pakai metode kayak gini ya, harus pakai puli, ataupun mungkin di Gerinda juga dia juga tuh pakai apa namanya, gearbox ya teman-teman. Nah, mungkin sekian ya saran dari saya teman-teman. Kalau mau bikin DIY, perhatikan ya mana yang dia butuh kekuatan ekstra, mana yang cuma buat ngebolongin atau bor-bor biasa mah langsung aja pakai kayak gini ya, nggak usah pakai gearbox. Tapi kalau yang sekiranya buat motong beban, wah saya saranin banget table saw, circular saw, pakai yang kayak gini nih, pakein gearbox teman-teman, atau puli kayak gini ya. Nah, sekian untuk kali ini teman-teman ya, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, kalau ada yang kurang jelas mau ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar, dan boleh banget dibagikan ke teman-teman lainnya. Oke teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.